Yang pertama Kerupuk Bocah Tua. Lalu PT Kawasan Industri Gresik. PT Semesta Berkat Utama. Pelindo. Lalu anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur Bapak Yordan M. Batara Goa yang sudah hadir bersama dengan kita. Lalu Pelindo Terminal Peti Kemas. Aikul. PT Berkat Insan Mandiri, Arjuno Trans, Bersinar Elok Siaga, Line Up Communication, dan yang terakhir Marvel Music and Record. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan bersama mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia Natal 2023 dan juga perwakilan dari PHMJ. Untuk itu kepada Ketua Natal 2023 Ibu Ardini Trisnawati kami persilahkan. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Pertama-tama mari kita bersyukur atas anugerah Natal yang kita rayakan bersama malam hari ini. Natal adalah momen di mana kita merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang membawa pesan kasih, damai, dan harapan bagi seluruh umat manusia. Saya juga mengucapkan terima kasih bagi semua teman-teman panitia yang memberikan waktu dan tenaganya untuk rangkaian acara Natal ini. Juga kepada Bapak Pendeta Abednego Adi Nugroho, seluruh anggota PHMJ, seluruh majelis, dan juga kepada para sponsor dan undangan yang mendukung kami dalam persiapan rangkaian acara Natal ini. Terima kasih juga atas kehadiran pada malam hari ini untuk para sponsor yang telah hadir dan juga para undangan. Tema Natal kali ini, kasih-Mu nyata bagi semua. Kasih yang sejati adalah cahaya yang menyinari hati, dan melalui perayaan Natal ini kita diingatkan akan pentingnya membawa kasih kepada sesama. Natal kali ini dengan semangat kesederhanaan dan berbagi dengan sesama kita yang membutuhkan bantuan di luar sana. Semoga Natal ini mengingatkan kita akan pentingnya kasih yang nyata, kemuliaan juga bagi Allah, dan kerjasama untuk menciptakan damai sejahtera di bumi. Selamat merayakan Natal, semoga kasih dan damai sejahtera menyertai kita semua. Terima kasih. Berikutnya sambutan dari perwakilan PMJ, kami persilakan Bapak Heri Sabtono. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Secara khusus para undangan yang hadir, para sponsor. Bapak Ibu dan saudara sekalian, pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang makasih. Karena pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dan suasana di luar cuaca cukup mendukung sehingga kita bisa merayakan Natal pada malam hari ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kita perhatikan saat-saat memasuki bulan Desember gitu ya. Kita sudah melihat di mal-mal sudah ada pohon Natal, ornamen Natal, bahkan diskon Natal sudah mulai muncul. Di rumah-rumah juga sudah pasang pohon Natal, ya, pernik-pernik Natal juga sudah dipasang di gereja dan sebagainya. Ini semua sebetulnya hanya menunjukkan, memberikan tanda-tanda saja bahwa Natal sudah tiba. Bulan Desember sudah tiba. Tetapi yang lebih penting sebetulnya bukan hanya masalah kita memasuki bulan Natal,
Karena kalau kita hanya merayakan kelahiran Tuhan Yesus itu dalam arti ulang tahun, ya, setiap tahun yang kita lakukan, maka kita tidak akan mempunyai makna yang berarti di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Natal pada saat ini PMJ mengajak Bapak Ibu Saudara untuk lebih dalam menghayati, yaitu pertama, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab tapi tidak harus sekarang, yaitu mengapa Allah Bapa ini berkenan ya, mengutus anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus itu ke dunia. Ini penting karena kita akan tahu siapa Tuhan itu, siapa Allah Bapa itu. Yang kedua juga sebuah pertanyaan yang harus kita jawab, yaitu siapa Tuhan Yesus Kristus itu sehingga harus diutus ke dunia? Siapa Tuhan Yesus itu? Ya. Kalau kita baca Alkitab ada Sakeus berlari-lari hanya ingin mengetahui seperti apa Yesus itu, gitu ya. Tetapi Sakeus setelah mengetahui Tuhan Yesus mengalami sebuah perubahan yang besar, pertobatan dan pertanggungjawaban di dalam kehidupannya. Yang ketiga yang harus kita refleksikan adalah siapa manusia itu, sehingga Tuhan berkenan mengutus putranya ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Sebetulnya siapa saya, siapa saudara ini? Sampai Tuhan itu berkenan mengutus putranya untuk menyelamatkan kita. Nah, di dalam perayaan Natal ini PMJ berharap kita semua lebih mengenal siapa Allah Bapa, siapa Putra, dan siapa kita manusia. Karena kalau kita sudah bisa memahami ini semua, maka yang penting adalah seperti Sakeus mengalami pertobatan dan ada sebuah tanggung jawab yang akan dilakukan. Kalau Sakeus tanggung jawabnya apa? Semua harta akan saya jual, semua orang yang berutang padaku akan saya kembalikan 2 kali lipat. Tetapi tanggung jawab di dalam kehidupan bergereja inilah yang lebih penting. Di gereja ada pendeta, ada penatua, diaken, ada jemaat. Maka masing-masing harus mengemban tanggung jawab ini. Setelah kita mengetahui siapa Tuhan Yesus, siapa kita, maka kita mempunyai tanggung jawab. Pendeta mempunyai tanggung jawab sebagai pendeta, penatua, diaken juga mempunyai tanggung jawab. Dan kita sebagai manusia juga harus mempunyai tanggung jawab itu. Oleh karena itu sekali lagi saya mengharapkan marilah kita masing-masing sebagai anggota jemaat gereja ikut bertanggung jawab persekutuan yang terjadi di dalam GKJW Jemaat Rungkut. Ya, karena tanpa kehadiran jemaat gereja ini tidak ada apa-apanya. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih pada panitia yang sudah menyelenggarakan seluruh rangkaian acara ini dan sponsor yang juga sudah mendukung, Bapak Ibu sekalian yang juga sudah memberikan kontribusi untuk terselenggaranya seluruh rangkaian acara ini. Dan sekali lagi sebelum kami tutup, atas nama Majelis Jemaat mengucapkan Selamat Natal, semoga kasih sayang Tuhan, anugerah Tuhan akan berada di Bapak Ibu dan Saudara dengan keluarga, demikian juga pada gereja kita GKJW Jemaat Rungkut. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kepada Ibu Ardini dan Bapak Heri Sabtono untuk sambutannya.
Bapak Ibu hadirin yang terkasih, perayaan Natal pada malam hari ini merupakan suatu rangkaian yang sifatnya mengalir. Oleh karena itu kami berharap umat dapat ikut serta dan terlibat dalam perayaan Natal ini dan juga dapat mengikuti rangkaian ini dengan tertib. Saya infokan juga bahwa persembahan kita pada malam hari ini ada dua bentuk. Yang pertama adalah persembahan kantong dan persembahan kotak. Untuk persembahan kotak adalah persembahan khusus yang akan dialokasikan untuk aksi sosial. Ya demikianlah info-info dan pengumuman yang harus saya sampaikan. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita bersama mengikuti perayaan Natal GKJW Jemaat Rungkut 2023. Hai, aku adalah suara hati. Loh, aku juga suara hati? Sama dong, aku juga. Sama-sama, kita juga suara hati. Nggak kerasa, kita udah di bulan Desember loh. Dimana di bulan ini adalah bulan yang benar-benar ditunggu oleh umat Kristen. Apalagi kalau bukan untuk menyambut kelahiran juru selamat kita. Yes, semua bersuka cita bersama-sama. Lagu-lagu Natal dikumandangkan di mana-mana. Dari desa sampai ke kota. Dari pulau sampai ke benua. Seluruh alam raya berkumandang oleh pujian mulia. Mari bersama-sama kita pujikan alam raya berkumandang. Hadirin kami mohon untuk bangkit berdiri. Dari gunung, dari padang, kidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Lebih semangat sambil bertepuk tangan, kita pujikan bait yang ketiga. Sudah lahir juru selamat, itu berita lagunya. Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. Gloria in excelsis
sukacita Natal dirasakan oleh semua orang, mulai dari yang dewasa, pemuda, dan remaja. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bahkan anak-anak juga loh. Selamat malam, hai semuanya. Hari ini aku gembira bertemu dengan teman-teman semua, mempersiapkan Natal. Selamat malam, hai semuanya. Hari ini aku gembira bertemu dengan teman-teman semua, mempersiapkan Natal. Duh, mana ya teman-teman yang lain? Kok belum kelihatan ya? Hai Rara. Hai Kalista, hai Yos. Mana teman-teman yang lain? Kok belum kelihatan? Iya, kayaknya belum datang. Kak Ica sama Kak Sinta juga belum datang. Sepertinya kalian semangat sekali ya menyambut Natal ini. Iya dong, kan Natal harus semangat. Iya, Bapak Ibu di sini juga semangat kan? Bu, semangat kan? Semangat. Karena Ini kan hari kelahiran Tuhan Yesus ya, jadi mesti semangat semuanya berkumpul di sini, memuji bersama. oke, makasih. Ibu juga semangat kan? Semangat, semangat. Semangat terus ya. Bapak semangat kan? Semangat banget lah. Iya, kita semua bisa bersemangat dan bersukacita karena kita bertemu dengan saudara-saudara lain dan teman-teman yang lain. Seperti kasih Tuhan padaku, padamu, dan pada kita semua, mari kita menyanyikan lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Bapak Ibu bisa menyanyi bersama. Bapak Ibu dipersilahkan untuk berdiri. Oke, Bapak Ibu ikuti gerakan kami ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Itu. Mana? Di mana? Mana apa? Itu loh, teman-teman Kak Ica dan Kak Cynthia sudah datang. Halo teman-teman. Hai teman-teman semua. Yuk kita mulai latihan penampilannya. Ayo. Wah, luar biasa ya. Masih latihan, bajunya sudah bagus-bagus.
latihan terakhir ini nampaknya ya. Gimana adik-adik, sudah siap? Posisi. Christmas cheer, starry nights, Christmas lights gather around the tree. Get the candy canes and the pumpkin pie, hang the stockings up by the fireside. Starry nights, Christmas lights, hear the sleigh bells ring, ring, ring. Step into Christmas time and put your hands up high. Luar biasa penampilan dari generasi penerus gereja kita. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk anak-anak yang sudah mempersembahkan tarian.
Keren banget ya tadi penampilan dari anak-anak. Iya, bener banget, keren banget. Umat setuju nggak kalau penampilan anak-anak tadi keren-keren, lucu-lucu banget, setuju? Setuju. Tepuk tangannya dong, lagi. Yuk. Tepuk tangan sekali lagi dong buat anak-anak yang udah tampil tadi. Bapak, Ibu, Saudara, tidak hanya anak-anak loh yang menampilkan waktu Natal, tetapi ada eyang-eyang dan kakek nenek kita juga turut memeriahkan perayaan tahun Natal 2023 ini. Kalau nggak percaya, yuk kita lihat penampilannya.
di tengah menyambut kelahiran Sang Juru Selamat, tak jarang kita mendapati diri kita justru semakin tenggelam dalam lautan dosa. Kita semakin jauh meninggalkan Dia yang telah mengasihi kita. Layakkah kita yang hina dan penuh dosa ini di hadapannya? Coba dilihat kembali hati kita. Pengakuan dosa yang selama ini kita lakukan, apakah hanya sekedar ritual saja? Ataukah kita benar-benar mengakui kesalahan kita dan berusaha untuk tidak melakukannya kembali? Manusia, oh manusia, layakkah kita ini di hadapannya? Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya, jiwaku sungguh bercela. Darah-Mulah pembasuhnya, ku datang Tuhan padamu. Mari bersama-sama kita nyanyikan ayat yang kelima. Sebagaimana janji-Mu menyambut dan membasuhku, ya anak domba yang kudus, ku datang kini padamu. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menerima berita anugerah. Oleh karena itu, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Efesus 1 ayat 7 berbunyi demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kita sambut berita anugerah ini dengan kita saling menjabat tangan ke kanan dan kiri kita, sambil bersama-sama dengan penuh sukacita kita pujikan, ku naikkan syukurku.
kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan, sama-sama kita nyanyikan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru, dan ini hanya untukmu. Sekali lagi dengan penuh sukacita, kasih yang menemukanku, kasih yang menemukanku, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Umat dan teman-teman, Natal identik dengan suasana yang gembira, meriah, pesta, baju baru, dan satu lagi, ini yang paling hits. Apa ayo? Apaan tuh? Makan makanan enak, minum minuman segar, jajan jajanan lezat, semua serba mahal. Makan makanan enak, minum minuman segar, jajan jajanan lezat, semua serba mahal. Makan makanan enak, minum minuman segar. Kok kayaknya gak asing ya di gereja kita. Seakan-akan makanan dan minuman
malah jadi kunci jalannya acara di Natal biasanya. Panitiane wis angel gawe acara, sing didelok ya panganane. Mengko nek panganane ora enak, sing metu lak pamaidone. Oh alah, pamaidone to sing metu. Yo. Lho, sik ta lah rek, sik. Nek menurutku yo, aku setuju karo pendapatnya si Cak mau iku. Makanan harus jadi prioritas utama. Kalau makanan enak, umat pasti puas. Pesan Natal biasa, yo iku gak tadi masalah rek. Semua aman kalau perut sudah kenyang. Makanan enak sama dengan perut kenyang. Perut kenyang artinya acaranya sukses. No. Absolutely wrong. Why I'm wrong? Tell me why. I think ya, sukses enggaknya perayaan Natal ya pasti dilihat dari Mulmet sama soundnya kan. Lihat tuh di atas, mereka kan pasti lagi kerja keras ya sekarang. Mereka tuh harus keren, harus ciamik, harus spektakuler gitu loh. Misal, Mulmet sama soundnya nggak jelas, umat pasti bingung kan? Setuju kan? Setuju, pasti bingung sih. Karena itu kan acaranya pasti nggak jelas. Tunggu. Kalau aku sih, menurut aku ya, kalian semua itu salah guys. Acara dikatakan sukses itu dilihat dari apa Bapak Ibu? Persembahannya. Betul? Ada yang setuju dengan saya? Betul? Betul. Setuju. Makanya setiap kali acara yang difokuskan itu gimana sih cara cari persembahan sebanyak-banyaknya. Ingat, persembahan itu penting banget. Soalnya apa Bapak Ibu? Gereja kita itu butuhnya banyak DUIT. Duit. Kesini dong kami butuh duit. Kesini dong kami butuh duit. Kegiatan butuh biaya. Pelayanan juga butuh biaya. Makanya setiap kali acara endingnya itu yang ditanyakan persembahannya oleh piro. Nah, makanya itu Rek, kalian itu kalau misalkan ngasih persembahan harus yang banyak. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Aku punya gengsi. Bentar mbak. Ulangi dong, kok kayaknya gak pas ya tadi ya. Ulangi mbak, mulai lagi. Aku punya gengsi dan harga diri yang tak bisa dianggap remeh. Kau kan dipandang dan menang wibawa menjadi yang paling fantastis. Masalah reputasi dan soal eksistensi tak bisa ditoleransi. Loh, kok malah bahas persembahan iki? Nek aku iku biasane nek ngasih persembahan iku biasa-biasa ae. Minimal nominal standar lah. Toh ya kan gak ada yang tahu. Sing penting iku yo persembahan iku wis dikekno nak gereja. Sing lola yo gereja. Jadi nek ana apa-apa yo gak perlu khawatir lah. Kan yo minimal nominal standar ta kok. Aduh, gak.
Kalau aku ya Rek, beda. Nih, tak kasih tahu ya. Kalau aku ngasih persembahan ya dari apa yang tak punya. Aku mau hidupku tak kasih sepenuhnya buat kemuliaan Tuhan. Ya, masih belajar sih sampai sekarang. Mosok sih? Sebenarnya kalau aku dengar dari teman-teman tadi ada yang benar kok. Aku ngerasa Natal yang ada selama ini identik banget dengan makanan yang enak, mulmetnya yang keren, pesta yang megah, dan satu lagi yang paling dijadiin pertanyaan, persembahannya dapat berapa? Tapi Rek, tapi ya, habis itu apa? Apa terus kita berhenti sampai situ aja? Gak ada respon atau tindakan yang bisa kita ambil setelah perayaan Natal. Ya, aku setuju banget sama kamu, Man. Emangnya hanya itu arti Natal. Kita setiap tahunnya datang ke sini hanya untuk merayakan kelahiran Juru Selamat. Lalu setelah itu kita pulang tanpa kita melakukan apapun untuk sekitar kita. Tentu tidak dong. Maka dari itu, marilah kita lihat lebih dekat. Hatiku sedih, hatiku rasa hampa itu ada. Hatiku bertanya, hatiku rasa ingin ku lakukan sesuatu yang jauh berarti. Iya juga ya. Setelah aku pikir-pikir, kita ini memang terlalu sibuk memikirkan diri kita sendiri loh Bapak Ibu. Memikirkan perut kita sendiri. Tapi coba, mungkin kita perlu waktu untuk melihat lebih dekat ke sekeliling kita. Saya kasih contoh ya. Contohnya teman-teman kita dan saudara-saudara kita yang beragama Muslim. Di beberapa masjid dan yayasan, mereka sudah memiliki ambulans yang bisa dipakai oleh orang yang membutuhkan tanpa membedakan suku dan agamanya. Bahkan mereka juga rutin melakukan kegiatan Jumat Berkah. Contoh yang kedua, saudara-saudara kita yang Buddhis. Mereka rutin melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala dengan biaya yang jauh lebih murah. Contoh yang ketiga, saudara-saudara kita yang Katolik. Mereka memiliki yayasan-yayasan sosial yang bersifat misioner di berbagai pelosok daerah loh. Ya, betul. Saudara-saudara kita yang Hindu juga telah melakukan aktivitas sosial yang berkaitan dengan lingkungan. Dan masih banyak lagi saudara-saudara kita di luar sana yang telah lebih dulu melakukan aktivitas sosial yang sifatnya lebih universal, alias bisa dirasakan oleh masyarakat umum. Lalu, bagaimana dengan kita selama ini? Apa yang sudah kita perbuat bagi masyarakat luas? Gak usah jauh-jauh deh untuk orang lain di sekitar gereja kita aja.
Apa sih yang udah kita berbuat? Apakah kita sudah berdampak bagi orang lain di sekitar kita yang di luar komunitas kita? Permisi Pak, saya mau nanya nih. Menurut Bapak, apakah kita sudah berdampak bagi orang lain di luar komunitas kita? Ya mungkin sudah ya, cuman perlu ditingkatkan lagi. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Aku pengen denger suara umat di sebelahmu deh Pat. Pat, ya. Coba deh tanyain umat di sebelahmu. Aku juga pengen denger pendapatnya. Coba ya, di sini kebetulan aku lagi di dekat keluarga muda. Tadi kan sudah dari bapak-bapak yang sudah cukup usia, yang sudah matang. Saya juga mau tanya kalau bapak ibu yang masih muda ini apakah sudah memberikan dampak ya? Wah, ada ibu cantik dengan baju merah. Bagaimana ibu? Apakah ibu sudah memberikan dampak untuk komunitas selain di gereja? Masih sedikit sih kayaknya. Tapi sudah lumayan ya? Kayaknya gitu sih. Berarti harus terus digali ya ibu ya? Terima kasih. Begitu katanya Chris. Oh oke, makasih Pat. Sama-sama. Aku pengen denger lagi nih suara umat yang lain. Man, di mana kamu Man? Halo? Oh, Chris? Man, coba deh tanya umat di sebelahmu. Gimana coba pendapatnya? Apakah kita sudah berdampak bagi orang lain di luar komunitas kita? Oke, aku tanya ya. Wah, permisi Bu. Saya mau tanya satu hal. Apakah kita ini sudah berdampak bagi orang di sekitar kita? Belum. Berarti harus ditingkatin lagi ya Bu. Gitu Chris katanya. Oh gitu, thank you Man, thank you Pat. Sebenarnya sih ya Rek, kalau ditanya ada nggak sih kontribusi kita bagi orang lain di luar komunitas kita? Atau apakah kita sudah berdampak bagi orang lain di luar komunitas kita? Kalau aku sih ya, ada sih, ada. Cuman seberapa besar sih intensitas kegiatan gereja kita yang berdampak bagi orang lain di luar komunitas kita? Aku rasa nih ya, dalam 1 tahun aja bisa dihitung pakai 10 jari. Enggak ding, bahkan bisa dihitung pakai 5 jari. Hal ini yang perlu dipikirkan kembali. Jangan melulu mikir perut kita sendiri terus. Kalau ke arah situ terus, ya nggak bakal ada kenyangnya, Rek. Iya ya, bener ya kata Chris tadi. Sekarang sudah waktunya untuk kita berpikir keluar, bukan berpikir ke dalam terus. Karena kehadiran dan kasih Allah itu bukan untuk kita saja, tetapi untuk semua sesama manusia. Oh betapa indahnya hidup kita jalani, tiada waktu terlewat tanpa bahagia. Mari lihat keluar, terkadang kita lupa kita tak sendiri, menikmati indahnya hidup yang diberikan oleh Sang Pencipta. Bagaimana dengan mereka yang menjerit karena lapar dan hidup dari belas kasihan? Orang seperti kita
kita. Bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa, apa yang telah kita buat, karena kita diciptakan untuk berbagi hidup dengan mereka. Oh, bagaimana dengan mereka yang menjerit karena lapar dan hidup dari belas kasihan orang seperti kita. Bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa, apa yang telah kita buat, karena kita diciptakan untuk berbagi hidup dengan mereka. Memandang keluar. Sejenak kita lihat mereka. Seringkali terlewat dari pandangan kita mereka yang membutuhkan perhatian, pertolongan, sapaan kita. Dunia dengan hiruk pikuknya terkadang menjadi sepi bagi mereka. Karena tidak ada yang peduli. Di sisi lain, kita sangat berbahagia sebagai umat tebusannya, sebagai umat yang dikasihinya, sebagai umat yang diberkatinya. Firman-Nya mengingatkan kita semua. Apa yang kamu lakukan kepada salah satu dari saudaraku yang paling hina ini, sesungguhnya kamu telah melakukannya untuk aku. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Kristus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka perlukan. Tiap hari ku
terhilang, hidup yang tak menentu karena tujuan dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka berduka, mereka berluka, kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka berluka, mereka berluka, tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka berluka. Mereka memerlukan kasih sejati itu. Dan kasih sejati itu telah rela turun ke dunia. Menjadi sama dengan manusia. Bukan untuk memuliakan dirinya sendiri, tidak. Namun kehadirannya di dunia sebagai bayi mungil yang lemah, yang sederhana bahkan hina itu adalah untuk keselamatan kita, manusia yang berdosa. Karena itu, seorang hamba Tuhan yang rajin menulis buku, dan bukunya bisa kita dapat di toko-toko buku di sekitar kita, buku seri Selamat, Pendeta Ander Ismail mengingatkan kepada kita. Sebagaimana yang tadi telah dinarasikan oleh saudara-saudara kita, merayakan Natal memang tidak mudah. Merayakan Natal laksana kita berjalan di pematang sawah dalam keadaan yang gelap gulita, sehingga kita bisa jatuh terperosok. Kita bisa jatuh pada mengutamakan hal-hal yang tadi telah dibahas. Dan kita lupa esensi dari kehadirannya yang menyelamatkan kita. Mereka memerlukan lawatan dan jamahan kasih yang sejati itu. Dan siapa yang diutus? Yang diutus adalah kita, kulo panjenengan. Maka patutlah pada Natal kali ini kita sungguh menghayati satu tugas dan panggilan dari Tuhan. Tema Natal yang akan kita hayati melalui perenungan-perenungan hari ini, besok malam Natal tanggal 24, maupun
pada ibadah Natal tanggal 25 kita akan sampai pada penghayatan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi, bukan hanya di dalam diri kita, bukan hanya di keluarga kita, bukan hanya di gereja kita, bukan hanya di jemaat kita, namun di bumi. Damai sejahtera itu harus nyata. Tiba saatnya kita memohon hati seperti hati Tuhan. Tiba saatnya kita memohon agar kita memiliki tangan yang mampu melakukan tugas dari Tuhan. Tiba saatnya kita memohon agar kita memiliki mata yang dapat melihat tuaian di sekeliling kita. Dan biarlah melalui kehidupan kita yang mau untuk berbagi, kehidupan kita yang mau untuk memberi sebagai respon atas kasih-Nya yang dicurahkan bagi kita, meskipun kecil, akan membawa kebaikan. Berikan ku hati. Seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan, berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Umat, mari kita pujikan bersama-sama. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Kita pujikan sekali lagi, berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikan ku hatimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku
Umat yang terkasih, belas kasih tidak kenal perbedaan. Tidak kenal perbedaan bukan berarti untuk agama tertentu saja atau budaya tertentu saja. Namun bagi semua umat manusia, itulah belas kasih yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita semua. Sudah saatnya kita hidup tidak melulu tentang diri kita saja, tapi juga untuk orang-orang di sekeliling kita, supaya hidup kita gak sia-sia, tapi kita menjadi berkat bagi sesama kita.
kita satu pula dalam keadaan saling untuk berbagi rasa. Umat yang terkasih, sudah saatnya kita menaikkan rasa syukur kita atas sukacita yang Tuhan Yesus pada malam Natal hari ini. Dengan kita mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah. Umat yang terkasih, persembahan yang dikumpulkan akan dibagi menjadi dua. Untuk yang pertama, menggunakan kotak yang akan dialokasikan oleh panitia untuk aksi sosial di Liponsos. Dan untuk yang kedua, menggunakan kantong untuk persembahan Natal. Umat yang terkasih, mari kita mengumpulkan persembahan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 99, Kita Sorga Bergema. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia.
Sambil bertepuk tangan kita pujikan ayat yang ketiga. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta menyatukan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya, dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal, dalam darah yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari kita bersehati, kita datang kepada Tuhan di dalam syafaat kita. Dan nanti kita akan mengakhiri doa syafaat ini dengan bersama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Natal tahun ini mengajak kami untuk melihat kembali arti kehadiran-Mu. Kehadiran yang memberi, kehadiran untuk semua, tanpa memandang perbedaan. Biarlah itu semua juga menjadi semangat bagi kami untuk membuka mata kami, mengulurkan tangan kami, melangkahkan kaki kami ke depan dengan lebih luas lagi. Kami tidak hanya memikirkan diri kami semata, namun juga berpikir untuk hal-hal yang lebih luas yang ada di sekitar kami,
untuk berpikir dan berbuat bagi sebuah persekutuan yang lebih luas lagi. Ajar kami ya Tuhan untuk mensyukuri rahmat dan karunia-Mu dengan terus hidup meneladan karya kasih-Mu. Kami memohon kiranya apa yang telah kami persembahkan di tengah sukacita kami ini boleh menjadi wujud syukur kami, karena Tuhan telah lebih dahulu bahkan senantiasa mengasihi dan memberkati kami. Kiranya Tuhan berkenan menyuci kuduskan dan menerima apa yang kami haturkan, sehingga apa yang kami haturkan ini boleh bermanfaat bagi karya pelayanan. Khususnya kami juga rindu untuk terus belajar berbuat bagi sesama di mana Tuhan menempatkan kami. Karya pelayanan sosial yang akan kami mulai, kami lakukan kembali setelah beberapa waktu ini harus terhenti oleh berbagai situasi dan keadaan yang terjadi. Biarlah ini semua juga boleh menjadi persembahan kami dan kesaksian kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa memampukan para percaya milik-Mu dalam menjalankan setiap karya dan aktivitas keseharian mereka masing-masing, sehingga melalui apa yang dilakukan berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan para percaya milik-Mu. Tuhan, kami bersyukur untuk acara perayaan dan peringatan Natal pada petang hari ini yang boleh berjalan dengan baik. Biarlah apa yang telah kami renungkan, apa yang telah kami pergumulkan bersama boleh memotivasi kami untuk terus tumbuh dan berkembang dalam iman, pengharapan dan kasih kami kepada Tuhan. Segala apa yang selama ini dalam kami membangun kehidupan persekutuan yang masih belum berkenan di hadapan Tuhan, kami memohon pengampunan. Kami bersyukur untuk seluruh panitia, warga jemaat, seluruh donatur, sponsor yang telah mendukung di dalam kegiatan ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka semua, dan biarlah melalui setiap karya mereka semuanya akan dapat menjadikan kehidupan ini lebih baik lagi. Kami doakan rangkaian kegiatan kami di dalam rangka Natal dan Tahun Baru, kegiatan untuk pelaksanaan pengumpulan kado Natal sebagai hadiah yang terindah kami untuk Tuhan melalui mereka yang membutuhkan. Kiranya Tuhan berkati ibadah malam Natal, ibadah Natal pun juga nantinya kami sampai pada kegiatan-kegiatan di akhir tahun dan membuka tahun. Biarlah Tuhan memberkati kami semua sehingga rangkaian acara ini boleh berjalan dengan baik dan kami boleh semakin utuh menghayati panggilan Tuhan pada masa raya Natal ini. Dan biarlah melalui kehidupan kami nama Tuhan dimuliakan dan semakin banyak orang yang merasakan kasih Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur untuk kebersamaan dengan saudara-saudara kami, baik yang seiman maupun yang berbeda agama dan keyakinan. Namun kami masih boleh dan Tuhan berkenan untuk hidup di negeri yang indah ini. Biarlah kebersamaan, kerukunan, kehidupan yang saling menghormati, menghargai satu dengan yang lain boleh terus kami upayakan. Bahkan kami semua umat beragama yang berbeda-beda ini boleh bersama-sama bergandeng tangan untuk mewujudkan kebaikan di tengah kehidupan yang penuh keprihatinan. Kami yakin Tuhan tidak menegakkan bangsa kami, secara khusus di masa-masa kampanye dan kami semua menjelang pemilihan umum. Kiranya Tuhan memberkati semua yang terlibat dalam proses pesta demokrasi maupun kami semua yang ikut aktif di dalam berbagai kegiatan untuk menyongsong pemilu.
Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati kami semua, para calon legislatif, para calon presiden, calon wakil presiden, semua Tuhan berkati sehingga yang ada di dalam diri mereka adalah kerinduan untuk mewujudkan kehidupan yang baik meskipun kami semua ada di dalam perbedaan. Kami yakin dan percaya karya Tuhan akan nyata bagi negeri kami Indonesia. Tuhan, inilah doa-doa yang dapat kami haturkan kepadamu. Semuanya kami haturkan dengan penuh percaya akan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Putra Natal yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Apakah tugas dan panggilan kami, ya Tuhan?
Demikianlah tugas dan panggilan kita. Tugas untuk melangkah ke depan, menatap akan kehidupan di sekitar kita, dan berbuat seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan itulah yang akan menyenangkan hati Tuhan. Patut kita mengingat kasih-Nya adalah bagi semua, dan kita adalah utusan-Nya untuk berbagi kasih dengan sesama. Kami undang umat untuk bangkit berdiri. Natal adalah belas kasih Tuhan bagi kita manusia yang berdosa. Natal adalah cinta Tuhan yang dipancarkan keluar untuk kebaikan umat manusia. Karena itu, mari kita memasuki kehidupan, melangkahkan kaki kita dalam perjalanan hidup anugerah-Nya dengan senantiasa mengingat bahwa ada yang di sekitar kita yang perlu untuk kita perhatikan, kita rangkul, kita jamah, kita beri semangat dan motivasi. Dan kita dipanggil untuk senantiasa ingat akan firman-Nya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu lakukan untuk seorang dari saudaraku yang paling hina ini, engkau telah melakukannya untuk aku. Biarlah ini menjadi semangat bagi kita semua. Dan kini dengan bersatu hati, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra Natal, dan persekutuan Roh Kudus memberkati, memampukan kita para percaya milik-Nya, memampukan kita gereja-Nya, untuk terus menjadi berkat dalam kehidupan, sehingga kasih Tuhan nyata bagi semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Dengan penuh sukacita dan semangat kita nyanyikan Hai Siarkan di Gunung. Kita pujikan sambil bertepuk tangan. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau membawa menjaga lembahnya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya
gunung, di bukit dan di mana jua, hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih, terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua, hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Mohon maaf, berdiri kembali. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the present underneath the Christmas tree. So I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Don't care about the present underneath the Christmas tree. I don't need to make my stocking underneath the fireplace. Santa Claus will make me happy the night of Christmas Day. I just want to
Selesai sudah rangkaian acara perayaan Natal GKJW Rungkut 2023. Terima kasih kepada semua undangan yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada kesempatan hari ini. Di antara lain adalah perwakilan undangan dari umat Buddha, dari Vihara Budayana Dharma Wira Center. Lalu perwakilan undangan dari GPIB Gentakasi. Lalu juga kepada Bapak Roy Silvan dan juga Bapak Angga dari Kerupuk Bocah Tua, kami ucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh donatur dan sponsorship yang sudah membantu terselenggaranya acara ini. Di antaranya Kerupuk Bocah Tua, PT Kawasan Industri Gresik, PT Semesta Berkat Utama, Pelindo, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur Bapak Yordan M. Bataragoa, Pelindo Terminal Peti Kemas, Aikul, PT Berkat Insan Mandiri, Arjuno Trans, PT Berkat Insan Mandiri, Bersinar Elok Siaga, Line Up Communication, dan Marvel Music Record. Tak lupa juga kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran dari umat GKJW Jemaat Rungkut pada malam hari ini. Akhir kata, mari bersama-sama menyatakan kasih Allah bagi sesama, agar kasih-Nya nyata bagi semuanya. Selamat Natal 2023, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita saling membagi salam ke kanan dan kiri kita.